Oke, ini bagi kalian yang baru saja selesai interview atau sedang menunggu hasil interview. Saranku ya, kalau menunggu hasil interview, walaupun dijanjikannya maksimal 2 minggu ya, kalau belum ada kabar dari kami, tandanya kalau kamu belum bisa masuk ke perusahaan kami, intinya seperti itu. Kalau disuruh nunggu 2 minggu, udah 1 minggu belum ada kabar ya, kamu boleh menanyakannya lagi, nggak apa-apa. Entah via dia kontak kamu via email atau via chatting, nggak apa-apa kamu tanyakan, oke? Tapi sambil juga kamu mencari apply kerjaan lain, jangan terlalu terus menunggu sampai berminggu-minggu ya. Jatuhnya seperti menunggu cinta yang tak pasti, oke? Oke, dan ini ada saran dulu dah. Sebenarnya sudah pernah saya buat di konten sebelumnya, terutama untuk yang fresh graduate. Kamu bisa cari juga di sosial media lain seperti di TikTok, ini juga ada cara interview yang baik, atau di YouTube ya, atau di Jobstreet, LinkedIn, aplikasi mencari kerja. Utamanya CV kamu padetin. Kalau kamu fresh graduate atau baru kerja di bawah 5 tahun atau kerjaannya di kantor yang belum terlalu bonafit namanya ya, padetin satu CV. Sekolah tuh yang terakhir aja, contoh terakhir SMA atau SMK, cukup sebutin SMA atau SMK-nya, nggak usah dari SD disebutin ya. Kalau kamu S1 ya sebutin S1-nya aja. Kalau kamu S2 boleh sebutin S1-nya apa, S2-nya apa ya. Dan secara detail, kalau kamu pernah kerja di bidang contoh call center ya, kamu sebutin ya job desk-nya satu kalimat: accept incoming calls from credit card holder ya, menerima telepon masuk dari pemegang kartu kredit, contoh kalau kamu kerja di call center perbankan ya. Intinya padetin, oke? Kecuali kalau kamu yang sudah 5 tahun bekerja ke atas, itu namanya second jobbers ya. Second jobbers tuh bisa dikatakan yang udah kerja di perusahaan yang bonafit dan dalam waktu yang lama, dan udah lumayan banyak pindah, tapi pindahnya nggak setahun 6 bulan, enggak ya, tapi kayak 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun lebih, dan udah banyak perusahaan. Itu boleh lebih dari 2 halaman, karena job desk detailnya pastinya banyak sekali, itu nggak apa-apa. Cuma kalau baru fresh graduate atau yang kerja baru di bawah 5 tahun atau yang udah kerja lama tapi ya perusahaannya belum ada nama, satu CV aja. Dan utamanya gini ya, pada saat kalau kamu udah masuk ke dalam ruangan duluan dan dibilang kamu silakan menunggu di ruangan tersebut, nanti akan ada yang datang, kamu posisikan diri kamu, cari tempat duduk yang menghadap ke arah pintu. Karena pastinya orang yang interview kamu datang dari arah pintu ya, dia duduk di bangku yang memunggungi pintu biasanya ya. Jadi jangan mempersulit interviewer. Pada saat kamu datang duluan, yang kamu duduk, cari tempat duduk yang menghadap ke arah pintu. Kalau kamu lihat interviewer kamu udah datang nih, kamu juga udah harus tahu namanya siapa. Contoh Bu Dewi, user, bukan lagi HRD contoh. Atau kalaupun masih HRD sama aja ya, pastinya kamu udah tahu siapa yang mengundang kamu interview. Atau kalau kamu udah nyambung ke user, kamu udah tahu user kamu namanya siapa, contoh Ibu Dewi ya. Begitu kamu lihat dia datang ya, kamu langsung berdiri. Selamat pagi, siang, sore, Bu Dewi, tergantung kondisinya siang sore ya. Kamu duluan berdiri, oke? Kalau misalnya yang interview udah duduk duluan, oke, dan kamu datang, itu juga pasti interview yang menghadap ke arah pintu, oke? Atau minimal dia menyampingi, oke? Kamu cari tempat duduk yang terdekat dengan dia. Jangan malu-malu ya, harus pede, tapi juga jangan kepedean, oke? Sebelum kamu dipersilakan duduk, jangan duduk dulu. Salaman, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dewi. Ya selamat pagi, silakan duduk. Baru kamu duduk. Kursi jangan digeret, diangkat. Dan nanti kalau udah beres ya, kursi kamu beresin lagi, masukin lagi. Walaupun bakal ada selanjutnya, tolong panggil selanjutnya, tetap kamu beresin tanpa geret ya. Dan kalau posisinya seperti itu, interviewer yang menghadap pintu atau interviewer yang udah stay duluan, kamu jangan sampai memunggungi area interview. Kamu keluarnya entah disuruh tutup pintu, biasanya disuruh tutup pintu. Kalau tidak disuruh tutup pintu atau tidak, entah menutup pintu ataupun tidak disuruhnya, dan kamu udah, terima kasih, selamat pagi Bu Dewi, semoga hasilnya baik, saya menunggu hasil yang terbaik, seperti itu kurang lebih, oke? Dan kamu keluar, jangan memunggungi, kamu menghadap, mundur, tapi jangan kayak pembantu juga, elegan aja mundur gitu loh. Selamat pagi Bu Dewi, terima kasih, saya tunggu kabar baiknya. Ya lalu kamu keluar sambil bawa tas ya, kamu ngelihat ke arah ruangan, oke? Jangan sampai memunggungi aja, oke? Dan CV kamu padetin udah tadi ya. Dan oke, pada saat interview mata fokus kepada orang yang interview kamu, oke?
Dan jangan berdebat dulu pada saat interview. Oke, layaknya baru pacaran ya, pendekatan. Jangan berantem dulu seharusnya. Oke, kalau udah kerja lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau ada masalah argumentasi seperti ada perdebatan tapi diselesaikan secara baik-baik, silahkan. Kalau udah kerja lama, sama dengan percintaan, selalu saya katakan seperti itu ya. Kalau sudah ada komitmen, biasanya ada aja pertengkaran, silahkan diselesaikan secara baik-baik. Kalau soal perselingkuhan itu jatuhnya kalau dalam pekerjaan itu hampir sama dengan kamu yang menyalahi standard of procedure, kayak fraud and scams ya, sesuatu yang benar-benar bisa bikin kamu langsung di SP3 alias dipecat ya, amit-amit. Oke, itu kalau soal perselingkuhan disamakan dengan pekerjaan ya, kayak udah nggak ada ampun ya. Ya bisa aja kalau perselingkuhan bisa diampuni ya, cuma kalau kerjaan dari SP3, kalau kamu udah melakukan satu fraudnya, menyebarkan data dari perusahaan ke perusahaan lain apalagi, itu jangan sampai. Oke.